Pernikahan tradisional adat di Bali adalah salah satu tata cara pernikahan atau perkawinan di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, hukum agama, dan masyarakat. Dalam video kali ini kita akan melihat tentang tata cara pernikahan tradisional adat Bali. Sebelum menonton video ini, sebaiknya kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like, juga klik tombol lonceng untuk notifikasi. Setiap suku dan agama memiliki tata cara yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat bentuk dari tata cara upacara pernikahan juga berbeda, yang berkaitan erat dengan agama, tradisi dari sebuah suku bangsa, budaya maupun juga kelas sosial dari masyarakat yang melangsungkan acara pernikahan atau perkawinan tersebut. Termasuk juga di wilayah Pulau Bali sendiri yang memiliki sejumlah budaya dan tradisi yang terkadang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga terkadang tata cara pernikahan adat tersebut juga berbeda. Pada hakikatnya, pernikahan adat di Bali atau dikenal dengan pawiwahan adalah pengesahan perkawinan dua insan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk upacara keagamaan, melakukan janji suci untuk menikah dan mengesahkannya ikatan perkawinan tersebut secara hukum, norma agama, dan sosial. Pernikahan adat di Bali memang sangat berhubungan erat dengan tatanan keagamaan, adat, dan budaya setempat, sehingga hampir tata cara perkawinan di Bali, terutama mereka yang beragama Hindu sama, berdasarkan hukum agama, tetapi terkadang dalam pelaksanaan ada beberapa perbedaan berdasarkan adat dan budaya pada masing-masing tempat atau wilayah. Pernikahan tradisional adat di Bali terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai wanita dan pria. Setelah itu dilangsungkan upacara adat, disertai dengan dokumen-dokumen tertulis, termasuk pengesahan pemimpin upacara pernikahan adat tersebut. Setelah semua proses tersebut dilalui, barulah pasangan tersebut sah sebagai suami istri di mata agama, hukum, dan masyarakat. Tujuan adanya pernikahan atau pawiwahan ataupun perkawinan secara umum, baik itu dilakukan dengan upacara adat Bali ataupun upacara lainnya, tentunya soal harapan mendapatkan kebahagiaan karena menyatunya sebuah cinta yang berkomitmen untuk menjalani hidup sampai akhir hayat bersama, baik itu susah dan duka. Kemudian bisa mendapatkan keturunan atau generasi penerus yang berbakti, sehingga nantinya membawa berkat bagi keluarga dan banyak orang, dan diharapkan kehidupan serta kebahagiaan manusia tersebut lebih sempurna. Bali sendiri menganut sistem perkawinan patrilineal, di mana masyarakat mengatur keturunan ataupun hak ahli waris berdasarkan keturunan ayah atau laki-laki, sedangkan pihak wanita dilepaskan hukumnya dari keluarganya sendiri. Pernikahan itu indah dan suci melalui proses upacara keagamaan sakral di Bali, sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan upacara pernikahan atau pawiwahan akan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal, termasuk juga pemilihan hari baik, sehingga dalam melaksanakan upacara pernikahan tersebut berjalan lancar dan setelah menjalani ikatan suami istri bisa menjalani kehidupan baru sesuai dengan harapan. Berikut tata cara pernikahan tradisional adat di Bali dalam agama Hindu. Yang pertama, menentukan hari baik. Warga akan melakukan upacara pernikahan ini memilih hari baik sesuai dengan kalender Hindu.
Hari baik dipilih mulai dari calon mempelai pria yang datang untuk nyedek atau memberitahukan dan hari melangsungkan pernikahan sesuai hari yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Pemilihan hari baik diyakini akan mempengaruhi kelancaran melakukan upacara dan juga kehidupan mereka sebagai suami istri saat berumah tangga nantinya. Berikutnya adalah ngekep. Dalam pernikahan tradisional adat di Bali, proses upacara ngekep adalah mempersiapkan calon pengantin wanita seperti melakukan luluran pada tubuh dari bahan-bahan seperti kunyit beras, kenanga, dan daun merak yang sudah ditumbuk halus. Persiapan ini untuk menyambut datangnya calon pengantin pria esok harinya. Setelah masuk kamar, calon pengantin wanita tidak boleh keluar kamar sampai calon mempelai pria dan keluarganya datang untuk menjemput. Upacara ngekep ini bertujuan selain untuk mempersiapkan mental calon pengantin dan berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar dianugerahkan kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga adalah penjemputan calon mempelai wanita. Seperti tradisi upacara pernikahan adat yang biasa dan lazim yang dilakukan di kediaman keluarga laki-laki, sehingga pihak keluarga mempelai pria menjemput calon mempelai wanita. Saat penjemputan calon mempelai wanita sudah siap dengan menggunakan pakaian tradisional adat Bali yang diselimuti kain kuning tipis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain tersebut dikenakan mengandung filosofi kalau calon mempelai ini sudah siap untuk meninggalkan masa lajangnya, mengubur masa lalunya untuk proses menyongsong kehidupan baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Yang keempat adalah mungkah lawang. Dalam proses upacara adat pernikahan berikutnya adalah acara mungkah lawang atau buka pintu. Utusan dari calon mempelai laki-laki datang untuk mengetok pintu kamar calon pengantin wanita. Di saat tersebut juga dibarengi tembang-tembang Bali yang mengisyaratkan akan kedatangan pihak laki-laki meminta agar dibukakan pintu. Dan selanjutnya, calon mempelai wanita dibawa ke rumah kediaman mempelai laki-laki tanpa diikuti oleh keluarga perempuan dengan cara digendong dan dibawa menggunakan tanduk. Berikutnya adalah Mesega Agung. Sebelum memasuki pekarangan rumah mempelai laki-laki, kedua mempelai menghadapi prosesi Mesega Agung. Kain kuning yang menutup tubuh mempelai wanita akan dibuka oleh calon ibu mertuanya, ditukar dengan uang kepeng satakan. Berikutnya merupakan upacara medengan-denganan atau mekalan-kalan. Dalam upacara adat pernikahan di Bali, prosesi ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin agama seperti pemangku adat sesuai dengan adat dan budaya masing-masing daerah. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri kedua mempelai, disertai dengan sejumlah prosesi seperti menyentuhkan kaki pada kala sapetan, jual beli antara mempelai wanita dan pria, menusuk tikar dadakan yang dilakukan oleh mempelai pria sebagai simbol kekuatan lingga dan yoni. Dan yang terakhir memutuskan benang yang terentang pada batang pohon dadap yang menganalogikan kedua mempelai siap memasuki dunia baru dengan kehidupan berkeluarga. Kemudian upacara Mewidi Widana. Prosesi upacara adat pernikahan yang wajib dilalui adalah Mewidi Widana. Pada saat ini, prosesi dipimpin oleh seorang pendeta atau sulunggi. Bunyi genta mengiringi prosesi ini untuk menyempurnakan upacara pernikahan, membersihkan diri kedua mempelai setelah upacara-upacara sebelumnya. Pada saat ini keduanya menuju sanggah atau pura merajan di pekarangan rumah
memberitahukan akan hadirnya keluarga baru, kepada leluhur, memohon izin dan restu agar kehidupan berkeluarga keduanya dilanggengkan. Berikutnya adalah upacara mejauman atau mepejati. Upacara mejauman ini adalah prosesi terakhir dalam upacara adat pernikahan di Bali. Pada saat ini identik juga dengan ngabe tipat bantal atau membawa tipat bantal. Di beberapa daerah menyebutnya dengan nama upacara mesra. Saat ini wanita yang mengikuti sang suami datang kembali ke keluarga wanita didampingi oleh keluarga besar, kerabat, dan tetangga dari keluarga pria. Melakukan upacara mepamit di sanggah pekarangan ataupun merajan, mepamit mohon izin meninggalkan secara niskala kepada leluhur keluarga wanita. Di atas adalah prosesi pernikahan tradisional adat Bali yang semestinya dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dan wanita. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin berubah, ataupun dengan pengaruh adat dan budaya, ataupun berkaitan dengan desa atau tempat, kala atau waktu, patra atau keadaan, ada beberapa hal terkadang tidak dilakukan, seperti prosesi ngakak, menggendong calon mempelai wanita dan pahlawan, namun prosesi lainnya tetap dilakukan.